12 jam, 2 negara. Sepertinya kamu sangat siap untuk acara pertunangan ini. Bukankah kamu juga? Aku bahkan mendengar kamu sampai khusus datang ke perusahaannya. Ini semua kan demi kamu. Cepat pergi sana pengantin. Dengarkan perintahku. Cari jejak keberadaan Nona Naga ke segala penjuru. Seluruh pasukan akan menjalankan perintah Parion. Perasaanku begitu kuat. Orang baik sudah tiba di kota Awan. Saatnya bertemu. Istriku, aku mendengar bahwa semua sedang mencari keturunan Raja Naga yang hilang 20 tahun lalu. Harta karun ini akhirnya dibuka. Selamat datang ke resepsi pertunanganku. Hari ini, aku akan bertunangan dengan Nona keluarga Lore, Siska Lore. Apa? Bukankah ini acara pertunangan keluarga Solihin dan keluarga Tarada? Karena si kembar keluarga Tarada bukan anak kandung. Aku menemukan cinta sejati. Seharusnya kamu mengucapkan selamat padaku, kan? Siska tidak hanya cantik dan lemah lembut. Ia juga bisa menyuntikkan modal miliaran ke perusahaan keluarga Solihin, mengurangi defisit modal. Sepertinya kamu gak sanggup mengeluarkan 500 juta. Gaun Nona Siska sangat cantik, tapi sayang ukurannya gak pas. Karena ini dibuat khusus sesuai bentuk tubuhku. Dan sangat mahal. Kamu? Ini hari baik kita. Buat apa kamu memperdulikan dia? Benar. Bagaimanapun juga, akulah Nyonya Solihin. Keamanan, tangkap Adelia. Coba saja siapa yang berani. Karena kamu gak mau tahu dengan hubungan lama, kalau begitu 10 miliar ini, kami berdua akan mengambilnya. Apa katamu? Danya. Paldi kamu. Mulai sekarang, semua dana untuk perusahaan Solihin akan dihentikan. Bos, di balik dana 10 miliar ini, ternyata kalian... Siapa kalian sebenarnya? Apa kalian tahu seberapa banyak usahaku untuk mengejar keluarga Solihin? Ayah, jelas-jelas keluarga Solihin yang berhendak Masih duluan. berani menjawab? Aku punya cara untuk membuat keluarga Solihin 3 berubah hari. pikiran. Kalau kalian tidak dapat hati keluarga Solihin, aku beri kalian pelajaran. Siap. Tidak kusangka 2 gadis kecil itu ternyata bisa mengeluarkan 50 miliar. Apa jangan-jangan mereka sudah tahu? Pergi periksa, cari tahu berapa banyak hal yang mereka sembunyikan dariku. Siap. Selamat datang, Parion. Akhirnya, aku merasakan itu. Jangan kaget. Blokir akses lokasi nanti. Tidak ada yang boleh masuk atau keluar. Perjamuannya dijaga dengan ketat. Nggak bisa masuk paksa, butuh tiket. Tunggu aku. Kamu baik-baik saja? Terima kasih. Pak Simon, kemarin kami yang salah. Karena Nona Siska sudah mengundurkan diri, bagaimana kalau pertimbangan lagi tentang pernikahan keluarga Tarada? Keluarga Solihin bisa menikah dengan siapapun. Apa untungnya bagiku untuk menikah denganmu? Kita semua kan pebisnis, langsung katakan aja ke intinya. Sepertinya kemarin Pak Simon juga udah melihat kehebatan kami berdua kan? Kemarin, aku hanya melihat kalian menarik investasi. Itu kan karena kamu... Pak Simon, pernikahan ini akan sangat bermanfaat untuk keluarga Solihin dan juga keluarga Tarada. Kalau kalian habiskan ini, aku akan mempertimbangkannya. Tidak kusangka, alergi jamur kuning putih. Si kembar keluarga Tarada yang tidak takut apa-apa. Alergi terhadap jamur kuping putih. Bagaimana kamu bisa tahu hal ini? Aku punya caraku sendiri. Sebenarnya kamu setuju atau tidak dengan pernikahan keluarga Tarada? Kalian lucu sekali. Keluarga Tarada sudah memberikan kalian kepada aku. Kalau tidak cuma 2 orang seperti kalian ini, mana mungkin tahu aku di mana? Apa katamu? Malam ini, aku ingin menikmati kalian.
Terima kasih atas hadiah Pak Ketua Keluarga Tarada. Aku sangat menyukainya. Inilah akhir ceritanya. Aku akan memberitahu kalian. Sebenarnya, pernikahan ini sama sekali tidak ada. Kalian berdua hanya anjing yang dipelihara keluarga Tarada. Aku sudah membesarkan kalian selama 20 tahun. Sekarang, sudah waktunya bagi kalian untuk membalasku. Ternyata kamu yang membocorkannya. Silahkan dinikmati, Pak Simon. Solihin dan Tarada bergabung proyek Expadeon. Harus ada dalam genggaman kita. Mirip. Mana orangnya? Maaf, Pak Deon. Mereka tiba-tiba menghilang. Tetapi saya telah menemukan mereka siapa. Itu adalah keluarga Tarada yang di Kota Awan 20 tahun lalu mengadopsi sepasang saudara kembar. 20 tahun lalu mengadopsi anak kembar. Perintahkan. Temukan mereka dengan segala cara. Siap. Grup Solihin Tarada 2 kali. Grup Solihin Tarada 3 kali. Tidak semudah itu. Orang sepertimu mau mengontrol kami berdua. Kalian berdua. Masih ingin menikmati kami? Cicipilah dulu pukulanku ini. Kalian berdua. Simon Solihin mengundurkan diri dari pelelangan. Penipuan data grup Tarada tidak memenuhi syarat untuk penawaran. Bukankah ini si kembar dari keluarga Tarada? Kalian berdua ini sebenarnya mau apa? Kami mau apa? Hari ini kami, Adelia dan Adeline mengumumkan. Mulai sekarang kami tidak ada hubungan dengan grup Tarada. Kamu? Kurdi Tarada, tunggu saja untuk menerima panggilan persidangan dari kami. Sebelum kami pergi, kami akan berikan hadiah lagi untuk Paman Kurdi. Sepertinya pemikiran kita sama. Keluarga Tarada ternyata beneran gila. Kalian semua sudah gila. Kakak, Pak Deon. Siapa yang berani sekali membuat masalah di pestaku? Itu mereka, Pak Deon. Mengacaukan pelelangan dan melukaiku. Ini tidak ada urusannya denganku. Setiap ketidakadilan ada pelakunya. Yang berani melakukan harus menanggung akibatnya. Kami berani melakukan ini tentunya atas perintah Pak Ketua. Kalian berdua. Jahanam. Pak Deon, dengarkan penjelasanku. Pak Dion, kalau kamu mau balas dendam, cari saja dia. Kami berdua nggak ikut-ikutan. Ayo pergi. Cepat kejar mereka. Pastikan untuk menangkap mereka kembali. Cepat kejar. Ayah. Cepat kejar. Nggak bisa adik, aku nggak punya kekuatan. Aku akan memperlambat kamu. Begini saja, aku akan mengelabui mereka. Kamu ambil jalan yang lain. Nanti malam kita bertemu lagi di sini. Oke. Larilah. Kenapa kamu tidak lari? Buat apa aku lari? Lihatlah di belakangmu. Semuanya menyingkir. Menyingkir, tidak dengar kau? Berikan pelajaran pada bajingan ini. Kurdi, lihat ini baik-baik. Simon ada di tanganku. Tidak ada proyek itu. Dia bukan apa-apa. Sialan kamu, Kurdi. Awas saja. Anjing menggigit anjing. Sayangnya aku gak punya waktu untuk menonton. Cepat maju. Bunuh dia. Beraninya kamu. Sudah merusak bisnisku. Masih berani memintaku untuk menyelamatkanmu. Emangnya kamu punya keuntungan apa? Akulah keuntungannya. Bukankah Pak Dion belakangan ini terus mengintai kami berdua? Apa yang ingin Pak Dion ketahui? Saya tahu semuanya. Kalian sangat mirip dengan seorang teman lamaku. Siapa teman lama yang Anda maksud? Apa kalian pernah melihat sebuah token emas bulat? Sebuah token emas? Aku pernah lihat satu. Tepat di rumah keluarga Tarada. Itu bentuknya persegi, tidak bulat sama sekali. Pak Dion, aku kan cuma bilang pernah lihat satu token. Aku kan gak bilang itu bulat. Menyingkir. Pak Dion, kalau aku datang untuk menipumu, bukankah sama aja bunuh diri? Hanya ada satu petunjuk, ada di adikku. Jangan harap kamu bisa menemukannya lagi.
Segera kirim seseorang untuk menyelamatkan. Tapi Pak Deon, si kembar ini baru saja menghancurkan perjamuan darah. Mereka benar-benar memiliki darah keturunan Raja Naga. Aku tidak sanggup menanggungnya. Saya tidak ingin menyinggung Raja Naga. Tidak mendengar perintahku dan merusak rencana keluarga Tarada. Sepertinya kamu ini merasa so hebat. Cepat sini. Pukul dia sampai mati. Tunggu sebentar. Sekelompok pria besar mengganggu seorang gadis kecil. Haha. Biar kulihat siapa sih yang benar-benar gak tahu malu ini. Hanya Adelia yang datang. Baiklah. Kalau begitu kamu temanilah adikmu sini. Ayo sini. Tangkap Adelia. Aku lihat siapa yang berani. Raja Naga mengirim petanda kematian. Bukankah ini kepala keluarga Zalidin yang luar biasa itu? Hal kecil ini, bagaimana bisa membuat Anda kemari? Keluarga Zalidin dari kota Awan bersedia menjaga keselamatan dua kakak beradik Tarada, mengutamakan keamanan kakak beradik Tarada. Mengutamakan keamanan kakak beradik Tarada! Siapa kalian sebenarnya? Apa kamu orang Pak Dion? Menyelamatkan kalian itu karena kebaikan musuhku. Tidak perlu khawatir. Keluarga Zalidin di kota Awan selalu akan menyambut kedatangan kalian. Apa katamu? Tangan kanan Raja Naga turun. Teman lama. Teman lama ini siapa sebenarnya? Takutnya sih ada hubungan dengan latar belakang hidup kita. Semua salahku. Aku terlambat. Kalau enggak, kamu enggak akan terluka seperti ini. Ini enggak bisa dihindari. Memprovokasi hubungan keluarga Tarada dan Solihin masih ada keuntungannya. Hari ini Pak Dion mengungkit sebuah token emas bulat. Mungkin itu bukti identitas asli kita. Mulai sekarang kita punya 2 tugas besar. Yang pertama, cari kebenaran identitas. Kedua, buat semua orang yang menyakiti kita, bayar semua perbuatannya. Si Kurdi itu berani melukaimu. Kalau begitu, yang pertama kita hancurkan Tarada dulu. Keluarga Tarada sudah bekerja keras untuknya selama bertahun-tahun. Saatnya menagih hutang. Kalian sedang apa? Mana orang keluarga Jalidin? Kenapa kamu mengadopsi kami waktu itu? Baguslah kalau kalian masih ingat. Aku sudah besarkan kalian selama 20 tahun. Kalian memaksa bertanya apa seperti ini sikap terhadap ayah sendiri. Keluarga Zalidin. Aku nggak apa-apa. Kamu cepat tangkap dia. Hentikan dia. Cepat hentikan. Kamu nggak bisa kabur. Sebaiknya kamu jawab saja pertanyaan kakakku dengan jujur. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Adelia, jangan paksa aku. Sebentar lagi kamu akan menyesalinya. Kakak! Kakak! Kurdi, apa yang kamu lakukan pada kakakku? Sudah aku katakan. Jangan terlalu menekanku. Sebaiknya kamu juga jangan terlalu menekanku. Katakan atau tidak? Baik, aku katakan. Adelia tidak bisa berlatih seni bela diri sepertimu. Apa kamu pernah berpikir kenapa? Apa jangan-jangan kakakku sakit parah saat kecil dulu itu karena ulahmu? Siapa suruh dia kebetulan alergi obat? Memberikan aku kesempatan melakukannya. Adelia sangat pintar. Tentu saja aku harus berjaga-jaga. Kalau kamu mau membuatnya hidup, duduk saja dan bicara baik-baik denganku. Kalau tidak, aku bergerak sedikit aja. Jadi obat yang kakakku konsumsi, itu dibeli habis olehmu? Kamu menghabiskan puluhan miliar untuk membeli obat-obatan untuk kakakku. Apa tujuanmu sebenarnya? Membuat grup Tarada kembali masuk di acara Padeon. Kalian mulai sekarang keluar dari dunia bisnis kota Awan. Lakukan penyamaran, hanya melakukan perintahku. Lalu bagaimana kalau kami tidak setuju? Kalau begitu lihatlah dia menderita. Kurdi, sekecil apapun yang terjadi pada kakakku, aku pasti akan membuat seluruh keluarga Tarada ikut menerimanya. Kalau bukan karena kalian tidak menurut, mana mungkin keluarga Tarada di bawah kalian seperti ini? Kakak, apa yang kamu lihat? Kurdi pasti punya rahasia yang disembunyikan dari kita. Kalau enggak, dia enggak akan menyuruh kita menyamar. Apa ada hubungannya dengan kisah hidup kita? Kita bergerak terpisah. Kamu memblokir pengawasannya. Aku akan memeriksanya. Seseorang ingin bertanya beberapa hal padamu. Siapa kalian? Jangan bergerak. Dia tidak akan menyakitimu. Aku bertanya padamu, keluarga Tarada, apa ada sebuah token khusus? Keluarga Tarada benar-benar memiliki rahasia. Ternyata Pak Deon, aku tahu di mana token yang kamu cari, tapi aku punya satu syarat. Emangnya kamu siapa? Berani meminta persyaratan padaku? Hanya aku yang tahu di mana token itu. Kalau aku mati, seumur hidup pun kamu nggak akan menemukannya. Syarat apa? Menghancurkan keluarga Tarada?
Bukan, jaga keselamatan nyawa adikku apapun yang terjadi. Bahkan jika aku nggak ada lagi. Hubungan kakak beradik yang benar-benar dalam. Buktikan padaku. Apa kamu pantas bekerja sama denganku? Hanya aku yang tahu di mana token itu. Jika aku mati, seumur hidup pun kamu nggak akan menemukannya. Ketua, hasil penyelidikan si kembar sudah keluar. Mereka adalah orang-orang kota Awa. Apa jangan-jangan bukan mereka? Kalau bukan mereka, apa maksud Anda? Mari kita lihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah ini. Lalu lihat lagi, apa mereka layak untuk bekerja sama denganku? Serahkan Deon padaku. Aku akan urus Simon. Si kembar Tarada tak tertandingi di dunia. Masing-masing memimpin urusan masing-masing. Adikku, tunggu kabar baikku ya. Kakak, berhati-hatilah. Tenang aja, aku sudah memikirkan rencananya. Aku bisa membuatmu kembali ke perjamuan itu. Kamu? Kamu bisa apa? Kalian sekarang bahkan tidak bisa masuk ke keluarga Tarada. Masih mau membahas perjamuan? Atau kali ini kamu yang menyerahkan diri? Dengan kecantikanmu ini, Adeli. Sakit. Sekarang udah bisa ngobrol baik-baik kah? Bisa. Pak Deon, mari bertukar rahasia token plakat yang kamu inginkan itu. Dengan satu kesempatan bagi keluarga Tarada untuk bisa masuk kembali ke perjamuan Daryl. Bagaimana? Coba katakan. Token plakat ini ada hubungannya dengan kisah hidup kami berdua. Apa buktinya? Maaf, aku bertanya pada Pak Deon. 2 hari lalu kami diselamatkan oleh siapa? Keluarga Jalidin dari kota Awa. Kalau kami berdua nggak ada hubungan dengan Raja Naga, lalu bagaimana keluarga Jalidin bisa membantu kami? Gak sampai di situ aja. Teman lama Pak Deon, itu adalah Raja Naga, kan? Bagaimana urusanmu? Simon sih gampang. Nanti biarkan Simon masuk duluan dan pilih proyeknya. Kurdi pasti akan marah. Kurdi kan cuma menyuruh buat Simon setuju. Tapi yang setuju bagaimana? Dia nggak bisa mengatur. Kamu sangat pintar. Itu baru adikku yang hebat. Ini aku keturunan dari kakakku. Bagaimana denganmu? Kakak, kamu sungguh hebat. Pak Deon pun bisa kamu taklukkan. Bagaimana kamu melakukannya? Kita benar-benar keturunan Raja Naga? Pak Kurdi, apa Adelin dan Adelia benar-benar putri Raja Naga? Sebenarnya... Menurutku keluarga ini sudah berantakan. Istriku, kenapa kamu pulang? Kurdi, aku ini keluar negeri cuma 3 bulan saja. Kamu malah mengusir Adelin dan Adelia. Kalau aku nggak kembali, harta benda di rumah ini bisa-bisa habis juga olehmu. Istriku, aku... Katakan, apa yang terjadi? Minum dulu. Pak Deon, Nyonya Tania dari keluarga Tarada pulang. Aku tahu, kirim seseorang untuk memantau 2 anak kembar itu. Siap. Kakak, apa katamu? Pak Deon menyuruhmu mencuri plakat itu. Pak Deon bilang aku harus mendapatkan plakat itu. Dengan begitu keluarga Tarada bisa ikut perjamuan Daryl lagi. Gak boleh, ini terlalu berbahaya. Baik. Kak, Ibu Tania sudah kembali. Dia paling menyukaimu. Dia pasti akan bantu kita. Situasi sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Dia sudah kembali 2 hari. Tapi tidak mencari kita sama sekali. Tapi kalau mau mencuri plakat itu, tetap aku yang harus lakukan. Adelin, Adelia, kalian mau kemana? Kalian merusak pernikahan keluarga Solihin. Masih gak izinkan aku menghukum kalian. Kalian mau memberontak ya? Apa yang udah kami lakukan bertahun-tahun ini sudah cukup mengganti jasa keluarga Tarada. Kamu bersikeras menghukum kami karena ini. Lebih baik kita putus hubungan saja. Keluarga Tarada, aku juga nggak butuh. Adelia, apa katamu? Putus hubungan? Emangnya kalian kira keluarga Tarada ini bisa seenaknya kalian keluar masuk begitu aja? Tangkap mereka dan bawa pulang. Kakak, kita sekarang mau kemana? Tempat paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Pergi ke rumah Tarada, ambil plakatnya. Dasar sekelompok sampah yang gak berguna. 2 pengkhianat sialan.
Ada pencuri di ruang depan. Hah? Gawat, ada orang yang lebih cepat dariku. Evan, gawat. Cepat kembali ke dalam. Evan, cepat kejar. Plakatnya hilang. Buat apa cemas? Kalau dia mau, berikan aja padanya. Nyonya, kenapa kamu di sini? Kalau aku nggak datang, bagaimana bisa mereka mengambil plakat palsu? Kak, ayo naik ke mobil. Cepat kejar dia. Bagaimana, dapat nggak? Pak, ini plakat emas yang menurut legenda melambangkan keturunan Raja Naga yang bisa menggerakkan dana ratusan triliun. Memang ada di rumah keluarga Tarada. Plakat itu palsu. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Pak Kurdi yang memasukkannya. Apa dua anak kembar itu sama sekali bukan darah daging Raja Naga? Gawat! Plakatnya hilang! Pak, yang penting kesehatanmu. Hilang ya tidak apa. Kamu tidak tahu apa-apa! Di balik plakat itu ada rahasia besar. Jangan sampai Pak Deon tahu. Begitu bocor. Sudahlah, Evan. Katakan padanya. Pak Kurdi, plakatnya masih ada. Lihatlah. Sepertinya mereka benar-benar mengkhianati keluarga Tarada. Mereka bahkan membocorkan informasi tentang plakat ini. Pak Kurdi, kabar baik ya? Kamu juga terlihat begitu baik ya. Masih marah padaku. Kami ingin menemui Pak Deon. Kalian tidak bisa melangkah lebih jauh. Kami punya urusan yang sangat penting dengan Pak Deon. Pak Deon tiba! Plakat Raja Naga ada di sini. Siapa yang berani menghalangi? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Biarkan mereka masuk. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Pak Deon, plakat yang kamu inginkan. Kami berhasil mendapatkannya. Plakat mereka palsu. Plakat asli yang bisa menggerakkan dana ratusan triliun itu ada di sini. Apa maksudmu? Plakatmu ini palsu. Itu tidak mungkin. Aku sudah memeriksa plakat ini di rumah. Sudah pasti asli. Plakat palsu. Plakat Raja Naga. Berani kamu palsukan juga. Pak Deon, maafkan aku. Aku bisa memberikan plakat ini padamu. Tapi mana barang yang Pak Kurdi janjikan pada kami? Atau kami berdua akan menghancurkan plakat ini di hadapanmu. Lagi pula kami juga nggak bisa keluar. Itu tidak mungkin. Plakat itu asli. Kurdi Tarada, berikan barang itu ke mereka. Lalu aku akan melupakan masalah kamu. Masukkan plakat. Oh Kurdi, kamu yang memberikan plakat itu pada Adeline. Ini pasti sebuah kesalahan. Plakat itu pasti asli. Kamu sekongkol dengan mereka. Sialan kamu. Maafkan aku, Pak. Plakatmu itu adalah cadangan yang aku buat. Kamu! Kakak! Kakak! Kurdi, berikan obatnya padaku. Berikan padaku plakat itu. Kalau tidak hari ini, tidak ada yang boleh keluar. Kalau kamu mau barang itu, berikan padaku plakatnya. Kurdi, beraninya kamu berebut denganku. Adeline, kamu pikirkan baik-baik. Sekarang kamu sedang melawan seluruh anggota perjamuan Tak Darel. perlu dipikirkan lagi. Gak ada yang lebih penting dari nyawa kakakku. Obat dan surat hak paten. Ini. Kurdi, beraninya kamu macam-macam denganku. Apa kamu tidak mau berbisnis lagi di kota awan? Plakat itu ada padaku. Pak Deon, kamu harusnya bicara baik-baik denganku. Kurdi, di tempat kekuasaan Pak Deon, kamu membawa plakat itu? Emangnya kamu bisa apa? Tadi sih tidak bisa apa-apa. Tapi sekarang berbeda. Aku harus berterima kasih pada Pak Deon. Karena sudah mengusir semua orang di sini. Apa jangan-jangan kamu mau? Simon, sekarang juga keluar dan bantu aku panggilkan seseorang. Dalam 10 tahun ke depan, semua proyek besar di perjamuan Darel. Biarkan kamu pilih duluan. Simon, kamu mau jadi anjing di hadapan seseorang?
Lebih baik kita berdua bekerja sama. Meratakan perjamuan Darel ini. Pak Deon, turun dari sini. Aku menjaga dari belakang. Seseorang tolong datang. Di sini ada yang membuat keributan. Adeline dan Adelia mendorong Pak Deon jatuh dari tangga. Kalian mau apa? Jangan pedulikan aku. Kamu bisa pergi sendiri. Cepat pergilah. Aku gak akan meninggalkanmu. Aku pasti menemukan caranya. Biarkan kami pergi. Kalau tidak, jangan harap dia bisa hidup. Kalian ini sedang apa? Bagaimana kalau kita mati bersama? Biarkan kami pergi. Kalau enggak, jangan salahkan kami kalau kami bertindak macam-macam. Jangan sakiti Jadi aku. mau bebaskan kami atau tidak? Bebaskan, Simon. Cepat. Suruh mereka mundur. Plakat Pak Deon ada di sini. Biar aku dan Simon sementara mengatur waktu perjamuan Darel. Kalian tidak mendengarkanku? Jangan sakiti orang. Hati-hati dengan plakatnya. Biarkan mereka pergi. Lihat saja siapa yang berani kemari. Aku akan mengemudi. Berjalan mundur. Hah. Cepat kejar. Cari ke seluruh penjuru kota. Pokoknya 2 anak kembar itu harus ditemukan. Kakak, apa yang harus dilakukan sekarang? Kita nggak akan bisa tinggal di kota awan lagi. Hanya ada satu cara sekarang. Memang perjamuan Darel ini benar-benar perjamuan yang tinggi. Tentunya suatu hari cukup bagi kita untuk 1/2 tahun kebutuhan kita. Bagaimana kalau kita bunuh saja dia? Nggak boleh. Jika sesuatu terjadi padanya sekarang, bahkan jika ada plakat, pasti tetap ada yang nggak terima. Bagaimana jika dia bangun? Dia tidak akan pernah bangun. Apa? Kedua gadis itu mau keluar kota awan, membawa bantuan? Sekarang, saya dan Simon diperintahkan untuk mengambil alih perjamuan bisnis dari kota awan dengan memegang plakat dari Pak Deon ini. Tunggu sebentar. Kamu mau apa? Keamanan. Ia adalah tersangka yang melukai Pak Deon. Masih belum menangkapnya. Kalian tidak bisa menangkapku. Plakat yang bisa menggerakkan dana ratusan triliun itu ada di tanganku. Dan yang melukai Pak Deon sesungguhnya adalah Kurdi Tarada. Jangan asal bicara. Bukannya cepat tangkap dia. Wanita ini benar-benar pintar. Aku lebih baik melihat mereka saling menggigit. Mungkin saja. Nanti akhirnya aku bisa mendapatkan keuntungan. Simon, kali ini kita dalam perahu yang sama. Kalau Pak Deon terbangun, berarti kita berdua harus pergi tanpa mendapat apa-apa. Pak Kurdi, ku beritahu padamu, Pak Deon sudah sadar. Keamanan, cepat tangkap dan ikat wanita ini. Katania, bukankah kamu 20 tahun lalu sudah meninggalkan perjamuan ini? Sekarang sedang ada masalah di sini. Tentu saja aku harus turun tangan. Begitu bergabung di perjamuan ini, harus percaya seumur hidup. Pernyataan kepercayaan di perjamuan ini aku bahkan belum lupa. Sangat penasaran ya. Siapa kamu sebenarnya? Ternyata kamu ada hubungan dengan perjamuan Darel. Coba kamu tebak. Kenapa plakat itu ada di rumah Tarada? Dan kenapa keluarga Tarada mengadopsi kalian? Tersangka di balik semua ini adalah kamu? Kenapa kamu melakukan ini? Emangnya kenapa kalau keturunan Raja Naga begitu memecahkan teka-teki plakat ini, aset Raja Naga semuanya akan jadi milikku? Sudahlah, cepat tangkap dia. Kamu tidak bisa bela diri ya? Kamu Adelia. Di mana adikmu? Coba tebak. Siapa itu? Tangan kanan Raja Naga. Sudahlah, jangan berputar lagi. Aku jelas-jelas mengirim orang untuk memantau. Mereka tidak mungkin keluar dari kota awan. Tangan kanan Raja Naga. Kenapa menelpon ke sini? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Bagaimana kalian bisa keluar dari kota awan? Kepala keluarga Zalidin, mereka pasti memantau jalan utama kota. Sulit bagi kita untuk keluar dari kota awan. Kita nggak keluar dari kota awan. Tetap hubungi tangan kanan Raja Naga. Kita berpencar. Satu pergi mencari Pak Deon. Satu lagi kacaukan acara suksesi Kurdi. Oke, aku akan pergi ke acara suksesi. Boleh, tapi kamu harus ingat. Jangan mengaku kamu Adeline. Kamu berpura-pura jadi Adelia yang nggak bisa bela diri. Biarkan mereka lengah. Kakak, kamu harus berhati-hati. Berhubung keluarga Zalidin sudah tahu, kita jadi tidak bisa macam-macam pada mereka. Siapa bilang tidak bisa? Istriku maksudmu?
Wajah ini sayang sekali kan kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Kebetulan sekali pas untuk melayani beberapa pelanggan kelas atas di perjamuan Darel. Kalian yakin mau aku melakukannya? Adeline benar-benar tertangkap. Sayangku, tenang aja. Adelia sudah di tanganku. Aku membesarkannya selama 20 tahun. Dia tentunya juga harus melakukan sesuatu untukku. Kurdi, Tania, kalau kalian macam-macam dengan kami berdua, aku pastikan akan balas kalian ratusan kali lipat. Paman Welly, beritahu keluarga Zelin dan keluarga Welton, aku sudah mendapatkan dana bersama dari tangan kanan Raja Naga. Selama kalian bersedia bekerja sama, kita bisa menelan Tarada dalam satu gerakan. Tidak, aku tak mau apa-apa. Aku hanya mau adikku aman. Pak Kurdi, keluarga Tandara, Jelin, dan Welton tiba-tiba menyerah. Sejumlah besar saham keluarga Tarada dan Solihin jatuh begitu jauh. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Menurutku, kalian gak perlu cemas. Memegang perjamuan besar seperti itu, masih takut gak bisa menandingi beberapa keluarga itu. Maksudmu? Cepat, umumkan segera. Begitu perjamuan Darel berjalan, tidak lebih dari 2 hari, harga saham seharusnya bisa kembali. Terima kasih, Nyonya. Bisnis ini kita lakukan bersama. Dapatkan uang bersama. Oke. Sepertinya kali ini keluarga Solihin dan Tarada akan berhasil melalui kesulitan bersama. Wah, cantik juga gadis ini. Aku beri kamu kesempatan. Masih ada waktu untuk berlari sekarang. Kasar juga ya. Kali ini, harus berterima kasih pada kalian semua. Sekarang, sudah waktunya untuk melihat hasilnya. Adik, waktunya sudah tiba. Tenang saja kakak, dana Tarada di luar negeri sudah kupindahkan semua ke tanganku. Cadangan dana luar negeri kita, kok sepeser pun gak ada lagi? Itu pasti mereka. Hanya mereka berdua yang tahu keluarga Tarada punya dana cadangan di luar negeri. Apa? Nggak punya uang lagi? Rugi dong. Aku nggak jadi beli. Aku juga nggak mau. Tutup aja. Perusahaan Tarada sudah hancur. Aktingmu bagus sekali. Bukan apa-apa dibandingkan perhitungan kakak yang super tepat. Adelia, Adeline, aku dan kalian berdua nggak akan mungkin berdamai lagi. Jangan banyak omong kosong lagi. Pertama, tangkap 2 anak kembar itu. Siap istriku, aku akan segera memerintahkan pasukan. Aku nggak percaya. Aku nggak bisa menaklukkan 2 orang gadis kecil itu. Jika karena bukan Adeline menghilang, kalian berdua nggak ada yang bisa lepas. Katakan, di mana plakatnya? Mau mengambil plakat itu? Kalian gak layak. Sepertinya kamu ini gak paham dengan situasi sekarang. Aku mau lihat lebih keras kamu atau cambukku ini. Wajah yang begitu cantik, kalau ada bekas luka pasti sangat disesalkan. Menyingkir, jangan menghalangi jalanku. Dulu kakak memang buta. Sebenarnya yang kakak suka bukan kakakmu. Tapi kamu jauh lebih cerdas dibandingkan kakakmu. Oh, benarkah? Itu benar. Aku datang kali ini hanya untuk melindungimu, adik kecil. Aku dengar Bu Tania sedang merencanakan hal besar untuk menyerang kalian. Aduh, aku sangat takut kakak. Mau nggak temani aku ke suatu tempat? Aku nggak berani sendirian. Tidak masalah. Sayang, cepat tolong aku. Sayang. Bu Tania, aku membawa kekasihmu ini kembali. Pak Kurdi, istrimu ini memanggil Pak Simon sayang. Adeline, jangan asal bicara kamu. Kakakmu saya Adelia sekarang di tanganku. Benarkah? Sayang, bukan. Bu Tania, tolong aku. Kamu belum putus dengannya. Hari ini, kalau tidak memberi kalian berdua pelajaran, aku bukan keluarga Tarada. Selamatkan aku. Istriku. Kalian bahkan gak bisa membedakan kami. Gimana mau menangkap kami? Mimpi. Kamu bisa bela diri. Adeline. Properti keluarga Tarada 90% diberikan cuma-cuma pada Adelia dan Adeline. Jangan bermimpi. Kalian menganggap tinggi perasaanku daripada aku. Dia gak mungkin melakukan itu. Benarkah? Aku akan menandatanganinya.
waktu itu, aku sendirian mengantarkanmu ke sisi Simon demi keluarga Tarada kali ini. Anggap saja hutangku padamu. Sudah aku bayarkan. Kalian perhatikan saja baik-baik orang ini. Pak Kurdi, terima kasih atas hadiahnya. Aku sangat menyukainya. Adelia, Adelin, aku nggak akan mengampuni kalian. Apa yang kalian lakukan? Grup Tarada sudah mendeklarasikan kebangkrutan. Apa katamu? Bangkrut? Ternyata mereka menggunakan acara perjamuan Darel untuk mengikat aset peninggalan Raja Naga ke grup Tarada. Pantas aja begitu mudah menyetujui memberi kita saham. Begitu grup Tarada bangkrut, kita juga nggak punya apa-apa lagi. Lihat situasinya dulu. Kalau genting, kita selamatkan dulu grup Tarada. Lalu pergi ke luar negeri untuk mewarisi semua aset Raja Naga. Kali ini nggak tahu siapa di balik semua ini. Terserah siapa dia. Ini kerja keras kita bertahun-tahun. Kita nggak boleh mundur. Siapapun dia, akan kita habisi. Kak, seperti yang kamu duga, pemegang saham lama menjual saham besar-besaran. Tampaknya harus bernegosiasi dengan Pak Kurdi untuk cari tahu siapa yang memulai ini. Mencari Kurdi? Kakak, kita kan udah putus hubungan dengan mereka. Grup Tarada adalah jerih payah mereka bertahun-tahun. Oke, apapun yang mereka minta, selama nggak menyakitimu, aku akan melakukannya. Pak Simon suka berjemur ya. Jadi hari ini aku biarkan Pak Simon berjemur di jalan besar sekalian. Bukankah ini si kembar yang sangat sombong itu? Ternyata kamu sudah mengikat dana peninggalan Raja Naga. Wajar aja dengan mudah kamu memberikan saham pada kami. Akhirnya kita bisa menjalani hidup tenang begini. Apa kamu mau grup Tarada yang sudah ratusan tahun itu hancur di tanganmu? Kami telah menyerahkan segalanya. Kalian masih mau apa lagi? Aku janji. Ini terakhir kalinya. Kamu berjanji, aku gak percaya. Lalu bagaimana caranya agar kamu bisa percaya? Berlutut dan tinggalkan Kota Awan sekarang juga. Tania, jangan begitu kelewatan. Emangnya salah kalau aku mau rekam? Kalau bukan kami yang memberi kalian makan, memberi kalian pakaian, bisakah kalian tumbuh besar? Cuma berlutut, apa salahnya? Lupakan saja, kuberitahu kalian. Aku sudah mempercayakan pada Padeo untuk mempersiapkan rencana kehidupan tenang di hari tua. Aku tidak akan pedulikan hal apapun lagi. Ternyata masih dia yang berulah di belakang layar. Berhubung begitu, kami berdua menaikkan bendera perang dengannya. Jaga perusahaan Tarada baik-baik. Tunggu aku kembali. Kalau kamu berhasil, apa bisa dipastikan kalau kita ini keturunan Raja Naga? Dengan gadis naga yang memegang plakat ini, baru bisa mengaktifkan aku rahasia Raja Naga. Aku akan menunggumu kembali. Kakak, pergilah dengan tenang. Aku pasti akan bertahan sampai kamu kembali. Padeon, apa mereka benar-benar? Selamat datang Bu Adelin. Selamat datang, selamat datang. Kali ini akuisisi perusahaan Tarada kamu mainkan dengan indah. Kali ini aku datang ke sini untuk meminta bantuan kalian. Berjuang bersama melawan Pak Deon. Membentuk kembali bisnis Kota Awan. Grup Tarada bersedia mengorbankan 3 proyek ini. Hanya demi melanjutkan kerjasama dengan kalian. Urusan kali ini kami tidak bisa membantu. Kecuali apa? Kecuali kamu menangkap Padeon dan membawa ke hadapan kami. Kalau bisa, jangankan tanda tangan. Berapa banyak pun kamu minta kami berinvestasi Tarada, kami langsung akan penuhi. Benar. Oke. Dasar gadis bodoh, benar-benar tidak sadar diri. Menangkap Padeon, jangan bermimpi. Kenapa belum sampai? Adelin, apa yang mau kamu lakukan? Tentu saja menangkapmu. Pak Deon sangat berharga. Pinjamkan aku sebentar, nggak masalah kan? Cepat tangkap Adelin. Awas aja siapa yang berani menyentuh adikku. Pak, itu gadis-gadis naga. Swiss telah mengkonfirmasi semuanya. Plakat emas itu sudah diverifikasi. Mereka baru bisa mengaktifkan dana. Gadis-gadis keturunan naga, saya sudah menunggu kalian terlalu lama. Biar ku dengar, siapa yang mau macam-macam dengan kami? Kakak! Kamu kenapa di sini?
Kalau kalian angkat tangan dan berjongkok, aku pertimbangkan membiarkan kalian hidup. Hanya mengandalkan uang di tangan kalian yang sedikit itu mau menjalankan Tarada, menurutku kalian ini nggak tahu diri. Jangan mimpi. Sepertinya kamu ini nggak tahu terima kasih. Minta diberi hukuman. Gawat, total aset Adeline dan Adelia tiba-tiba melonjak. Sebagian besar pemegang saham kita telah ditarik oleh mereka. Apa yang terjadi? Kenapa kamu punya begitu banyak uang? Padeon gawat, semakin banyak pemegang saham yang menjual saham. Aku mau tahu sumber dana si Adeline. Segera juga periksa. Siap. Terima kasih untuk plakatnya, Pak Kurdi. Uangmu itu datang dari plakat? Bagus sekali. Raja Naga membuat ini untuk gadis-gadis naganya. Tidak mungkin. Aku sudah memverifikasinya. Kalian sama sekali bukan gadis naga. Gak percaya? Lihat siapa ini. Keluarga Zalidi. Tangan kanan Raja Naga datang. Siapa yang berani melawan? Perintah Raja Naga menjadi lawan gadis naga harus dilenyapkan. Gak mungkin. Aku udah memverifikasi plakatnya. Gak dapat dicocokkan. Tangan kanan Raja Naga, kamu jangan mau ditipu dua gadis kecil ini. Aku ini sudah ditipu olehmu selama bertahun-tahun. Aku dan mereka, ini ada ikatan batin. Bagaimana mungkin menipu? Kamu sebagai pegawai lama di perjamuan Darel, hanya kamu yang waktu itu berkesempatan berhubungan dengan gadis naga. Apalagi yang kamu katakan? Bekas luka ini, apakah bukti jelas? Ternyata kamu. Bagaimana bisa kamu tega memisahkan keluarga yang saudara selama 20 tahun? Kamu wanita jahanam. Santi. Pak Deon. Tolong selamatkan istriku. Semua pemegang saham utama Tarada semua mendengarkan ucapanku. Aku akan mengambil semua saham Adeline dan diberikan pada Pak Deon. Segera tangkap Kurdi Tarada. Pak Deon. Kamu. Kita akan bersekongkol. Aku adalah tangan kanan kedua Raja Naga, mendirikan perjamuan Darel selama bertahun-tahun ya demi mencari dua nyonyaku. Apa? Saya bersedia menyerahkan semua aset dari perjamuan Darel. Kurdi, Tania, kalian harus membayar semua perbuatan kalian. Tangan kanan Raja Naga. Siap. Cepat tangkap Kurdi dan Tania. Lepaskan aku. Kami telah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Kau tahu kami akan seperti ini. Mana ada orang tua yang tidak memarahi anaknya. Tidak peduli bagaimanapun, kita semua adalah keluarga. Bagaimanapun, aku ibu angkat yang membesarkan kalian. Lepaskan aku. Aku bersalah, aku pantas mati. Tunggu sebentar. Tania juga pernah mengandung anak, tapi dia pikir dia sudah memiliki kalian. Akhirnya dia menyerahkannya. Mari kita sambut Presiden baru Darel. Aku Adelia. Dan aku Adeline. Kami umumkan, perjamuan Darel mulai hari ini dibubarkan. Mulai sekarang semua bisnis di Kota Awan bisa bebas. Semua orang bisa berusaha dengan kemampuan masing-masing. Kalau di dunia bisnis bertemu kami lagi, kami gak akan mengalah loh. Tania, kamu lihat. Tania, bunga ini tidak bisa dimakan. Kamu pakai saja ini di sini. Lihatlah. Jaga mereka baik-baik. Siap. Kakak, aku gak menyangka kamu masih mau merawat Tania. Gak peduli bagaimanapun, mereka juga yang membesarkan kita. Memaafkan mereka sama seperti membebaskan diri. Bu Tania begitu keras umur hidup. Sampai akhirnya gak punya apa-apa lagi. Mentalnya pun sampai terganggu. Anggap aja bayaran atas kelakuannya. Menurutku orang lain semua gak penting. Selama kamu di sisiku, aku sudah puas. Kakak! Adik bodoh. Dua nyonya muda. Aku sudah membubarkan perjamuan Darel yang kamu bentuk selama 20 tahun. Apa kamu tidak menyayangkannya? Perjamuan Darel telah menyelesaikan misinya. Dibubarkan. Memang keputusan terbaik untuknya. Pak Deon, kami memutuskan untuk meninggalkan kekayaan gadis naga dan bekerja keras sendiri. Apa? Tidak ada identitas gadis naga, kami masih tetap bisa maju. Tidak percaya dengan kemampuan kami? Konsorsium co-building asli, itu kami yang buat sendiri. Aku sebagai bawahan tentu saja percaya. Putri-putriku, nyonya muda, silahkan ke sana. Raja Naga telah menunggu kalian selama 20 tahun. Selamat datang kembali, dua nona muda. Panggil si kembar pulang.
mewarisi grup Tarada. Pulang ke grup Tarada. Siap menghadapi bulan muda. Sesuai perintah Anda, mereka tidak akan bisa pulang. Umumkan segera, rapat Dewan Direksi akan diadakan tepat waktu. Keluarga Tarada akan berubah kepemimpinan. Tak cepat, sudah terlambat. Berani-beraninya mengganggu orang Raja Naga. Tidak tahu mati. Perhatikan seluruh pasukan dari Raja Naga. Raja Naga memerintahkan. Selamatkan kedua kakak beradik Tarada. Habisi orang di balik kecelakaan itu. Sekarang grup Tarada akan jadi milik kita berdua. Dua kakak beradik itu belum datang juga. Mereka otomatis dianggap mengabaikan hak warisannya. Berarti akan digantikan oleh anakku, cucu Pak Peter Tarada, Harun Tarada. Tunggu dulu. Siapa bilang kami tidak datang? Kakek belum lama meninggal. Demi masa depan anak Bibi, Bibi jadi sangat tidak sabar lagi ya. Ibu, bukannya kamu bilang mereka? Tutup mulutmu. Kakek, kami pulang terlambat. Tidak peduli siapapun yang membunuhmu, kami akan membuatnya membayar sesuai perbuatannya. Kalian berdua masih berani kembali. Kamu menyelidiki kami, sibuk bermain di luar negeri, tidak belajar apa-apa. Dengan begini saja, kalian berani mewarisi grup Tarada? Kami berhenti sekolah karena... Tutup mulutmu. Kalau grup Tarada jatuh ke tangan kalian, cepat lambat pasti akan hancur. Gadis bodoh, sana cepatlah menikah saja. Tanda tangani ini. Aku akan mencarikan kalian jodoh dari keluarga yang baik. Urusan jodoh mau dibayar dengan grup Tarada? Sepertinya tidak semudah perkiraan kalian. Kakek sudah meninggal. Tidak ada yang bisa melindungi kalian lagi. Sadarlah. Cepat tanda tangani. Cuma orang-orang seperti kalian berani main kekerasan dengan kami. Sepertinya kalian terlalu merendahkan kami berdua. Sudah. Cepat ke sini. Tangkap mereka. Siapa yang berani melakukannya? Pebisnis terbesar di kota ini. Kepala keluarga Santino. Kenapa kamu datang sini? Maaf tidak menyambutmu di depan. Atas perintah Raja Naga, memberikan orderan 10 triliun. Selamat kalian berdua sudah mewarisi grup Tarada. Orderan 10 triliun? Raja Naga. Kakak, Raja Naga itu siapa? Dia yang menyelamatkan kita hari ini ya? Gak tahu. Dan itu gak penting. Yang paling penting sekarang adalah memberi pelajaran pada dua orang, ibu dan anak itu. Ternyata ibu diam-diam menggadaikan rumah ini di belakangku. Ini semua kan untuk membereskan masalah yang kamu buat. Kalau ketahuan dua anak kembar itu, kas grup Tarada kosong, pasti mereka akan membuat aku dan kamu malu. Tapi kalau sampai jatuh tempo tidak bisa bayar gimana? Aku punya cara sendiri. Kali ini, aku bukan hanya mau mengambil kembali grup Tarada. Aku juga akan membuat dua kakak beradik itu diusir sepenuhnya dari kota ini. Apa kamu tahu siapa yang mengadakan pesta kali ini? Liandra Finansial. Liandra Finansial, grup keuangan yang bernaungkan keluarga terbesar terkaya di kota ini. Itu benar. Rumah kita digadaikan pada mereka. Kalau tidak, siapa yang mampu mengeluarkan uang begitu banyak sekaligus? Tapi CEO di belakang mereka bukankah selalu sangat misterius? Kali ini, kau mau terang-terangan? Terserah dia. Kalau kita dapatkan investasi dari mereka, kita pasti bisa dengan mudah menyingkirkan dua anak kembar itu. Kamu ngapain? Itu Martina, gadis tercantik di kota ini. Ternyata dia juga datang. Cara dia menatapku tadi, sangat jelas dia tertarik padaku. Tenang saja, kalau anakmu ini sudah bergerak, dia pasti akan jadi calon menantumu. Kamu tidak lihat ini tempat apa? Jangan buat aku malu di sini. Adeli. Kamu bilang apa? Sepertinya aku melihat mereka.
Dua orang itu bagaimana mungkin diundang ke pesta yang selepel ini? Selanjutnya mari kita sambut tuan acara kita, CEO Grup Liandra. CEO-nya. Adalah mereka. Mereka ini bukannya dua orang gagal ya. Diusir keluarga Tarada keluar dari kota ini. Aku dengar mereka membuat masalah dengan 4 keluarga terbesar di kota ini. Gara-gara mereka berdua. Saat itu keluarga Tarada hampir hancur. Hanya dalam waktu 10 tahun, gimana kalian berdua bisa membangun grup Liandra? Kalian kan sudah menyembunyikan identitas begitu lama. Mengapa akhirnya dipublikasikan? Apa untuk balas dendam pada keluarga Tarada? Waktu itu diusir karena melakukan kesalahan saat masih muda. Balas dendam tidak perlu dibahas. Kami mendirikan Liandra karena tekanan hidup. Dapat berkembang sampai saat ini, semuanya murni keberuntungan. Mengenai mengapa menyembunyikan identitas, Berani-beraninya kalian. Berani memprovokasi 4 keluarga besar. jika bukan karena kakek melarang, kami yakin bisa mengacaukan mereka. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Kakak sudah nggak usah bicara lagi. Kakek, kami tidak mau kakek memikirkan mereka lagi. Kalau hanya kalian berdua, 4 keluarga besar, dengan sangat mudah bisa membunuh kalian berdua. Kakek! Waktuku tidak banyak lagi. Tapi kalian benar-benar tidak menurut denganku. Bagaimana aku bisa tenang? Hah? Kakek! Kali ini, karena kalian memprovokasi 4 keluarga besar, kalian tidak bisa tinggal lagi di kota ini. Kami akan menuruti rencana kakek. Kalian berdua sangat berbakat, tapi kalian belum berpengalaman. Ingat, sabar dulu 10 tahun. Jika tidak, pasti akan mempercepat kematian. Sepuluh tahun itu telah berlalu, jadi nggak perlu disembunyikan lagi. Raja Naga, sepertinya kamu terlalu menyepelekan mereka berdua. Dua gadis jalan itu ternyata memiliki kemampuan seperti itu. Cepat kamu pikirkan solusinya. Ditambah dukungan dari grup Liandra. Takutnya tidak ada lagi ruang kekuasaan di grup Tarada. Kamu panik apa? Dasar nggak berguna. Mereka baru mulai memegang grup Tarada. Keadaan masih belum stabil. Sekarang harusnya waktu kita untuk bertindak. Tidak perlu kamu ingatkan. Aku sudah punya rencana. Jika aku menyebar berita bahwa 2 kakak beradik itu mewarisi grup Tarada, lalu menyiksa bibinya yang janda dan sepupunya yang yatim, kira-kira apa yang akan terjadi? Begitu beritanya keluar, pasti akan menyebabkan harga saham Tarada bergejolak. Lalu aku mengambil kesempatan untuk mengadakan rapat direksi agar posisi CEO masih jadi milikmu. Memang benar ya, yang lebih tua lebih berpengalaman. Berpengalaman atau tidak, aku tidak tahu. Tapi kalau tua, memang benar. Tidak hanya tua, sepertinya juga tidak sadar diri. Apa katamu? Kalau Bibi sadar diri, bagaimana mungkin berniat memalsukan fakta? Bahkan gak pedulikan reputasi grup Tarada. Kamu jangan asal bicara. Siaran pers dan juga pengakuan dari reporter Zaki, semuanya ada di sini. Saksi dan bukti tertulis sudah ada. Kamu mau alasan apa lagi? Kalian ini berani sekali ya. Berani sekali membuat keributan di rumah lama keluarga Tarada. Cepat tangkap mereka berdua dan buang keluar. Coba saja siapa yang berani. Sepertinya Bibi karena faktor umur ingatannya jadi nggak bagus. Rumah lama keluarga Tarada ini sekarang milik kami. Oh ya, siaran pers itu aku sudah minta reporter Zaki untuk diterbitkan. Kalian 2 kakak beradik memang sudah gila. Sebenarnya apa yang kalian ingin lakukan? Aduh, halaman ini panas sekali. Aku nggak suka. Untuk kalian juga tidak masalah sih. Hanya saja aku punya satu syarat. Adakan rapat direksi, adakan voting. Sebenarnya apa yang sedang kalian rencanakan? Bukankah ini rencana awalmu? Cepat jawab, iya atau tidak. Kalau tidak, segera pergi dari sini. Ibu! Satpam, bantu mereka berkemas. Tunggu sebentar. Aku setuju. Ingat, sabar dulu selama 10 tahun. Jika tidak, pasti akan mempercepat kematian kalian.
Cepat, panggil si kembar kembali untuk mewarisi grup Tarada. Kakek, waktu itu demi melindungi kami, kamu minta kami meninggalkan keluarga Tarada. Sekarang malah menarik kami kembali ke sini. Sebenarnya untuk apa kamu melakukan ini? Kakak, seperti yang kamu perkirakan, begitu diterbitkan, saham Tarada menurun tajam. Bagaimana dengan nilai pasar? Telah menyusut 600 miliar. Apa reaksi Dewan Direksi? Sudah dari tadi nggak bisa tenang. Oke, jalankan rencananya. Aku menunggu kalimat ini, dan Bibi Fanny mengadakan rapat Dewan Direksi. Rapatnya akan segera dimulai. Ayo kita lihat. Kurang dari sebulan, kamu sudah membuat grup Tarada jadi seperti ini. Benar-benar kacau. Grup Tarada seharusnya memang diserahkan pada cucu laki-laki. Kakak ipar, bagaimana menurutmu? Anak-anak tidak terima dinasihati. Aku sebagai orang tua tidak bisa apa-apa. Bukan cuma tidak terima dinasehati, mereka bahkan berani naik dan menginjak-injak kami. Tutup mulutmu. Ibu, apa yang kamu takutkan? Hari ini semua Dewan Direksi datang mendukung kita. Tutup mulutmu. Ibu, Tidak ada alasan lagi. Tampaknya berita itu benar. Ayo kita mulai pemungutan suara. Aku tidak setuju si kembar tetap jadi CEO grup Tarada. Mendukung atau tidak, lihatlah ini dan putuskan lagi. ini Saham Tarada tiba-tiba naik. sebenarnya apa yang terjadi di sini? Seseorang berniat buruk mau menghancurkan kami berdua. Menyebar gosip bahwa kami tidak akur dengan Bibi. Tapi kita kan satu keluarga. Keluarga tetaplah keluarga. Benar bukan, Bibi? Iya. Satu keluarga. Benar, bisa ada keributan apa di Tarada, itu semua cuma omong kosong. 5 menit yang lalu, Dewan Direksi telah secara terbuka mengklarifikasi rumor tersebut. Saham Tarada bukan cuma kembali, tapi naik lebih tinggi dari sebelumnya. Kita harus berterima kasih pada pembuat gosip. Grup Tarada untuk besar. Perhatian semuanya, sekarang kita mulai pemungutan suara. Kakek pintar memang tidak salah memilih orang. Aku mendukung mereka berdua untuk terus menjadi CEO. Aku juga setuju. Keponakanku, bukannya kamu bilang mereka berdua menyiksamu dan ibumu? Aku cuma asal bicara saja. Anggap saja ucapanku itu angin lewat. Benar. Kalian kan yang sengaja menyebarkan berita ini, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Berita ini kan Bibi yang susah payah mengarangnya. Terima kasih banyak, Bibi. Ayo pergi. Kakak, kamu jelas-jelas bisa membuat Bibi Fanny membuat keributan. Lalu kita bisa langsung menangkap basah dia. Kok kamu memintanya untuk mengadakan rapat direksi? Kalau nggak begini, gimana kita bisa tahu di anggota Dewan Direksi mana aja orang-orang pendukungnya? Direktur Wandi, Bibi Fanny sudah mengelola grup Tarada selama bertahun-tahun. Koneksinya pasti agak rumit berurusan dengannya. Apa yang pertama harus kita lakukan? Kita lepasin dulu tangan kanan kirinya. Jawabanmu tepat. Kita jadi tahu siapa pendukungnya. Dan kita dapat kepercayaan dari Dewan Direksi. Sekali dayuh 2 pulau terlampaui. Salah. Yang benar itu 3 pulau. Satu lagi, grup Tarada untung besar. Gawat, 4 keluarga besar bergabung. Umumkan peringatan darurat ancaman untuk menghancurkan Tarada. 4 keluarga besar bergabung untuk menghancurkan Tarada. Bibinya mengambil kesempatan untuk menyerah. Si kembar dalam bahaya. Orang-orang itu beraninya mengganggu orang Raja Naga. Perintahkan seluruh pasukan untuk memberikan si kembar Tarada bantuan. Selama bertahun-tahun, berapa kali grup Liandra membantu mereka melalui krisis? Sekelompok orang yang gak tahu terima kasih. Buat apa marah? Sejak kita memutuskan membuka identitas, cepat atau lambat akan datang masalah ini. 4 keluarga besar di kota ini dikenal suka mempermainkan. 10 tahun lalu hampir dihancurkan oleh 2 gadis kecil. Benar-benar memalukan. Mana mungkin mereka mau menyerah? Maksudmu mereka tidak menargetkan grup Liandra dan grup Tarada? Itu benar, tapi kita... Jadi kita harus bagaimana? Merayakan ini. Apa kamu gila? Merayakan serigala grup Liandra yang dipelihara selama 10 tahun. Kita boleh mulai berburu. Benar-benar kelewatan. Berencana menjebak kami berdua, memprovokasi 4 keluarga besar, melibatkan grup Tarada. Pasukan! Cepat tangkap 2 kakak beradik itu. Suruh minta maaf kepada 4 keluarga besar. Siapapun yang berhasil menangkap mereka berdua, aku akan berikan hadiah besar. Siap!
Kan grup Liandra selama 10 tahun. Apa hebatnya? Sok bermain cerdas. Emangnya kenapa kalau berhasil membangun grup Liandra? Sekarang pun masih jatuh di tanganku. Penjahat keluarga Tarada ada di sini. Kuserahkan pada Pak Gani untuk 4 keluarga besar. Menunjukkan belas kasihan pada Tarada. Perintahkan 4 keluarga besar tanda tangani ini. Perseteruan 10 tahun yang lalu akan kuanggap lewat. Jika tidak, 4 keluarga besar sialan. Dasar kalian biadab. Sudah hampir mati saja. Masih berani berkeras. Masih gak minta maaf pada Pak Gani. Dasar kalian anjing. cepat! Patahkan tangan mereka untuk tanda tangan. Cepat bergerak. Tuh, dengarkan ucapannya. Ayo, cepat bergerak. Siap! Apa yang terjadi? Dasar anjing liar menggonggong. Makanya buka mata kalian lebar-lebar. Lihat baik-baik. Anak buahmu sudah kami habisi dari tadi. Mau coba lari? Mereka ternyata menyelesaikan ini sendiri. Sudah siapkan orang-orangnya. Tinggal tunggu perintahmu saja. Hutang 4 keluarga besar pada Tarada. Kali ini akan kubuat mereka membayarnya 10 kali lipat. Sejak kami berdua kembali ke sini, kamu sering mencelakai kami. Semua urusan lama kita yang tertumpuk, biar kita lunaskan hari ini. Kamu mau menakutiku? Hah. Kalian berdua emangnya bisa berbuat apa padaku? Benar-benar tidak tahu bertobat. Sekelompok orang bayaran. Aku ingin tahu siapa yang berani menyentuhku. Mereka tidak berani. Aku berani. Tamparan ini karena kamu membuli anak muda. Tamparan ini karena kamu merencanakan hal jahat. Tamparan ini karena kamu membantu orang luar bukan keluarga. Padahal waktu itu kamu tahu 4 keluarga besar membuat kakek sakit parah. Kamu malah diam-diam bekerja sama dengan mereka. Tidak berbudi, sangat tidak tahu malu. Sudahlah. Pak Gani, kenapa kamu belum menghubungi 4 keluarga besar? 4 keluarga besar meminta aku bicara baik-baik. Aku sarankan pada kalian, jangan tidak menerima baik-baik dan malah cari masalah. Cepat menurut dan tanda tangan kontrak. Serahkan grup Liandra. Mungkin dengan begitu kalian masih bisa menyelamatkan diri. Kalau tidak. Kalau tidak apa? Kalau tidak, apa kalian mau diantarkan ke kematian oleh 4 keluarga besar? Kalau mau nyawa kami, ya harus punya kemampuan lah. 4 keluarga besar juga sudah mulai cemas. 4 keluarga besar hadir. Mereka berempat, kepala keluarga 4 keluarga besar di kota ini. Tolong selamatkan aku. 4 keluarga besar bersedia menyerahkan semua kekayaan, juga meminta 2 nona muda meredakan amarah. Bu, ampuni aku. Lepaskan aku. Aku menjelakai kalian, membuat rencana jahat, mendukung orang luar. Kalian tolong ampuni saja. Bagaimanapun juga, kita masih keluarga. Keluarga? Anakku. Sejak kalian memutuskan memilih 4 keluarga besar, keluarga Tarada tidak lagi menerima kalian. Ya Tuhan, rencanaku bertahun-tahun hancur begitu saja. Kan kemarin kamu yang begitu kasar, sekarang berbaik hati menolongnya. Saat dulu kakek sakit parah, kita di luar negeri. Jika bukan karena dia yang merawat dengan baik, kakek mungkin gak bisa bertahan lama. Jangan bawa-bawa nama kakek. Kamu itu ingatnya saat baiknya aja. Anggap aja ini balas budi kakek padanya. Ya sudahlah. Dokter sudah bilang dia hanya shock aja. Gak ada yang serius. Istirahat beberapa hari juga dia bisa loncat, bahkan menantang kita. Kali ini kita mengalahkan 4 keluarga besar. Sekarang di kota ini, grup Tarada tidak ada saingannya. Siapa lagi yang berani melawan kita? Ibu, kamu baik-baik saja kan?
Karena melihat keadaanmu, dia yang awalnya tidak sakit malah kaget jadi sakit. Kalianlah yang membuat ibuku seperti ini. Kamu ini benar-benar anak kandung ibumu ya? Kamu kira dengar getakan itu benar-benar bisa bikin orang takut? Nggak sadar diri. Ayo pergi. Kalau kalian mau pergi, harus memberiku penjelasan. Emangnya kamu siapa? Apa aku perlu memberimu penjelasan? Kenapa? Mau main tangan? Dasar gatal. Menyingkir. Kalau kamu butuh penjelasan, tunggu ibumu bangun. Tanyakan sendiri padanya. Harun! Ibu baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja. Mereka yang membuatmu begini. Ibu tenang saja. Aku tidak akan mengampuni mereka. Tutup mulutmu. Ingat ucapanku. Jangan pernah melawan mereka. Apa kamu sudah menemukan orang itu? Saat 4 keluarga besar menyerang, kita sudah ada persiapan sejak lama. Tapi itu jauh lebih cepat dari yang aku bayangkan. Orang ini telah menyelamatkan banyak sekali. Sepertinya tidak ada niat jahat. Wah, bukankah ini 2 adikku yang sangat hebat itu? Masih belum selesai juga ya? Tuan muda, Nyonya sudah bilang, jangan pernah melawan mereka. Diam saja. Akulah cucu tertua kakek Peter Tarada. Sebenarnya itu milikku. Kalau kamu mabuk, pulang dan tidur sana. Di dalam mimpi, semuanya milikmu. Ibuku takut pada kalian. Tapi aku tidak. Bagaimana kalau kita hari ini bertaruh kalau aku menang? Aku mau kalian berdua berlutut meminta maaf pada ibuku. Harun, kami berdua sudah sabar menghadapimu. Kamu jangan kelewatan. Siapa takut? Kalau kamu kalah, kamu harus menggonggong seperti anjing. Hei gadis kecil. Biar ku tunjukkan pada kalian hari ini. Aku mengalah dulu biar kamu duluan. Kalau kamu kalah, jalani hukuman ya. Aku sudah bergelut di meja biliar selama 20 tahun. Apa mungkin aku kalah? Benarkah? Kalau gitu, aku nggak sungkan ya. Itu tidak mungkin. Kan sudah setuju untuk menggonggong. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji ya? Aku bahkan sudah merekamnya loh. Tidak bisa memegang omongannya sendiri. Kalau berita ini menyebar, takutnya nanti Tuan Muda Harun jadi malu tinggal di kota ini lagi. Kamu ini. Go. Awas saja kalian. Tuan muda, kamu mau kemana? Kembali ke kantor. Aku tidak percaya. Grup Tarada juga bisa membiarkan mereka yang berkuasa. Tuan muda, Nyonya sudah memperingati Anda, jangan pergi sana. Hari ini aku mau tunjukkan pada mereka di perusahaan Tarada siapa yang paling berkuasa. Gadis tercantik di kota ini, Martina. Begitu Nona Martina datang, perusahaan Tarada jadi lebih cerah. Kalau boleh tahu, ada peluang apa? Jangan ikut campur. Kamu bicara seolah-olah bisa membantuku saja. Ada perlu apa bilang saja. Biar aku yang bereskan. Kakak beradik itu berolah kerjasama dengan keluargaku. Mana tahu Harun benar-benar bisa membantu. Grup Tarada sekarang agak berbeda ya. Kami sekarang sepertinya harus mengandalkan Pak Harun. Gampang kok. Selama kamu bersedia, kamulah nona muda grup Tarada ini. Mari kita bicara di dalam. Pergi dari sini. Kalau tidak ada izin, Anda dilarang masuk ke sini. Jangan bercanda. Aku ini cucu kakek Peter Tarada. Masa tidak boleh masuk perusahaan sendiri? Siapa yang buat peraturannya? Aku. Ulah kalian berdua lagi. Bu Adelia, Bu Adelin. Perusahaan Tarada menerima orderan perusahaannya. Aku menyetujuinya. Emangnya kamu siapa? Aku cucu kakek Peter Tarada. Dan grup Tarada adalah milik keluarga Tarada. Kenapa kalian tidak membiarkanku masuk? Kenapa kami izinkan kamu masuk? Apa kamu gak sadar diri? 3 Agustus jam 10 pagi 5 miliar. 9 Agustus jam 2 siang 2 miliar. 18 September jam 11.30 7 miliar. Dana perusahaan kamu gunakan secara sewenang-wenang. Masih untung kami tidak mencarimu untuk ganti rugi. Ini kamu malah gak tahu malu. Benar-benar membuatku muak. Martina! Cepat bawa dia keluar dari sini. Mulai sekarang dan seterusnya, Harun Tarada tidak diizinkan masuk Kalian selangkah lakukan pun. ini padaku. Aku ini cucu tertua kakek Peter. Cucu kakek Peter?
Begitu keluar dari keluarga ini, kamu bukanlah apa-apa. Apa? Traktir kita makan malam. Mau apa lagi, Bibi Fanny ini? Hari peringatan kematian kakek. Walau bagaimanapun kita harus hadir. Kamu di mana biar ku jemput? Sungguh menyebalkan. Kamu baik-baik saja. Nggak apa-apa. Oh iya, terima kasih. Kok wajahmu merah sekali? Mana ada. Mungkin tadi kepanasan habis olahraga. Aku sudah mengatakan berkali-kali. Kamu masih aja nggak dengar. Kamu malah mencari mereka, minta dihina. Kamu memang pantas mendapatkannya. Mereka berdua benar-benar menginjak kita. Aku tidak bisa menahan amarah ini. Kamu ini bodoh ya. Dua gadis muda itu, walaupun bisa menembus langit pun, cepat atau lambat akan menikah juga. Apa maksudmu? Kalau mereka sudah menikah, mereka bukan lagi keluarga Tarada. Mereka sekarang bekerja keras mengelola perusahaan. Pada akhirnya, akan tetap jadi milik kita. Jadi, kenapa kamu nggak bisa menahan amarah? Memang ibu hebat. Berpikir jangka panjang. Jangan-jangan ibu sudah ada rencana ya? Kalau mau beradu keren, pasti nggak mungkin bisa. Tapi mungkin bisa dengan cara halus. Cucumu yang gak berbakti ini, Adeline dan Adelia, datang menemuimu. Kalian berdua menghidupkan kembali grup Tarada. Bagaimana bisa bilang diri kalian tidak berbakti? Kok kalian saling kenal? Tidak kenal. Tadi kami ketemu di kolam renang. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Maaf semuanya, kami baru sampai. Aku yang lancang. Aku Perdian Yudarta. Diperintahkan ayahku. Datang memberi penghormatan pada kakek Pita. Kamu keluarga Yudarta? Berarti Martina Yudarta itu? Martina itu adikku. Oh, ternyata Pak Perdian. Mohon maaf, kami nggak menyambutmu dengan baik. Kami sudah selesai, kami jalan dulu. Keluarga Yudarta tidak bekerja sama dengan kita, tapi bisa berpapasan dengan Bibi Fanny. Benar-benar kebetulan. Tapi menurutku, Perdian gak seperti orang jahat. Kalau tampan emangnya sudah pasti baik kah? Aku peringatkan, jangan berhubungan dengannya. Kami cuma gak sengaja bertemu, mana ada hubungan. Emangnya aku gak tahu kamu seperti apa. Begitu melihat pria ganteng langsung meleleh. Dasar genit. Kamu yang genit. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Terima kasih untuk hari ini. Pergelangan kakiku baik-baik saja. Baguslah. Mau minum bersama? Kok senyum-senyum sendiri? Nggak ada apa-apa. Berikan padaku. Di sini ya. Kalau kamu tidak datang, aku tidak... Sepertinya aku datang terlambat. Aku kira kamu sudah pergi. Aku tidak akan pergi. Kalau kamu belum datang. Aku orangnya selalu memegang janji. Perkenalkan secara resmi. Aku Perdian Yudarta. Perdian Yudarta. Nama yang bagus. Adeline. Bersaing dengan 4 keluarga besar. Sekarang di kota ini, siapa yang tidak kenal dengan kalian? Jadi kamu mengundangku malam-malam begini dengan wine mahal ini? Katakan saja, apa rencanamu sebenarnya? Kamu jangan salah paham. Aku tidak pernah ikut campur urusan bisnis keluarga. Kalau harus dikatakan apa rencanaku. Ya, aku hanya ingin bertemu denganmu. Selama bertahun-tahun, hanya kamu wanita yang membuat hatiku berdebar. Adeli, jadilah pacarku.
Kamu bahkan salah mengenaliku, tapi sudah berani menyatakan cinta. Sepertinya Pak Ferdian benar-benar nggak sabar ya. Kamu Adelia. Cuma melihat orang dari tampak luar, jangan berpura-pura lagi orang suruhan. Kalian mempermainkanku. Tidak heran kamu selalu tidak diizinkan ikut campur dalam urusan bisnis keluargamu. Dibandingkan denganmu, Martina itu jauh lebih berbakat. Adeline, percaya padaku. Perasaanku padamu benar-benar Lepaskan tulus. tangan kotormu. Baru 1 kali bertemu, sudah berani membahas ketulusan hati. Kalau kamu menyentuhnya lagi, akan kupotong tanganmu dan kuberikan pada anjing. Adelia! Ini urusanku dengan Adeline. Kamu jangan ikut campur. Urusan Adeline, urusanku juga. Sebaliknya kamu, daripada sibuk mengurusi kami, lebih baik urusi adikmu itu. Martina, kalian apakan dia? Adikmu sendiri yang memilih jalan yang salah. Kami bahkan gak melakukan apapun padanya. Kakak, sudah dengar belum? Martina sedang hamil. Berarti Bibi Fanny ada kesibukan dong. Martina memang orangnya tidak mudah dihadapi. Sekarang Bibi Fanny pasti hari-harinya lebih tertekan deh. Memang dia yang mau itu kan? Hari ini harusnya kamu menyiapkan teh untuk ibu. Kok kamu baru pulang? Hebat juga tidak. Peraturannya banyak sekali. Jangan sembarangan. Kamu baru memasuki keluarga ini, udah begitu gak taat. Sini. Sepertinya hari ini aku tidak bisa tidak memberimu pelajaran. Cepat berlutut. Harun, suruh ibumu kecilkan suaranya. Nanti dia mengegatkan anak di perutku. Apa? Apa? Aku sudah punya penerus. Suara ibu begitu besar dan menyuruh wanita hamil untuk berlutut. Kalau sampai tersebar bahwa kamu adalah mertua jahat, pasti kamu akan sangat malu. Untuk apa berlutut? Tidak perlu melakukannya. Jalan-jalan seharian, pasti capek kan? Ayo duduk dan istirahat, makanlah buah. Kenapa bisa begini? Sampai saat ini semua masalah bisa dibereskan. Kita bisa mengatur langkah selanjutnya. Kakak, perusahaan Tarada di kota ini sudah nggak ada tandingannya. Itu kan cuma di kota JK. Jika ditempatkan di kota Kyoto, grup Tarada bukanlah apa-apa. Kekuatan perusahaan besar di Kyoto bisa 100 kali di atas grup Tarada. Makanya mereka bisa masuk perdagangan internasional dan menekan kita habis-habisan. Aku takut. Takut apa? Kita kan punya Liandra. Minggu depan ada pelelangan donasi. Keluarga Bari dari kota Kyoto juga akan hadir. Apa kamu mau? Yang pertama, kita mulai dari keluarga Bari. Sudah dengar belum? Kali ini ada keluarga Bari yang datang ke kota JK. Katanya mau beli grup Tarada. Keluarga Bari dari kota Kyoto. Itu keluarga keturunan kerajaan yang sangat terkenal di kota Kyoto. Grup Tarada akan habis kali ini. Ternyata hari ini kota JK kedatangan orang hebat. Dia orangnya, anak tertua dari keluarga Bari. Aldi Bari, grup Bari dari kota Kyoto. Si kembar itu ternyata sampai di telinganya. Kedatangan keluarga Bari kali ini pasti sudah penuh persiapan. Hari baik dua orang itu sudah berakhir. Tidak sia-sia aku datang hari ini. Anakku, hari ini kita punya pertunjukan bagus untuk ditonton. Lucu pintar, keberuntunganmu baru dimulai. Kalau perusahaan Tarada hancur, bukankah kita juga rugi? Kamu itu nggak tahu apa-apa. Kalau keduanya saling berseteru, saham grup Tarada pasti akan naik. Nanti kita jual saham kita pada keluarga Bari. Tidak perlu pedulikan mereka. Cucuku ini nggak peduli dengan siapapun. Sudah dimulai. Lelang resmi dimulai. Lelang pertama, harta karun dinasti Sing, pas bunga kaca. Harga dibuka dari 16 miliar. 16 miliar? Ini gila, siapa yang mau? 18 miliar sekali. Tentu saja dari keluarga Bari sungguh luar biasa. Bahkan grup Tarada pun gak bisa begitu. 20 miliar sekali. Sepertinya grup Tarada menantang keluarga Bari terang-terangan. 22 miliar sekali. 22 miliar sekali. 24 miliar sekali. 24 2 kali 24 miliar. Deal. Selamat untuk grup Tarada. Keluarga Bari tampak tidak baik-baik saja. Grup Tarada yang kecil begitu berani melawan. Benar-benar wanita pemberani. Kalian berdua selalu luar biasa. Aku sangat kagum. Benarkah? Kalau gitu selanjutnya aku akan membuatmu lebih kagum. Aku nasihati kalian berdua lebih sopan saat berbicara dengan Pak Aldi.
Maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa berpura-pura sopan. Ayo pergi. Adelia, Adeline, tunggu saja. Keluarga Bari pasti akan membeli grup Tarada. Coba saja kalau bisa. Apa hebatnya menang lelang? Grup Tarada tetap saja sudah hampir mati. Umumkan, sudah waktunya bagi orang-orang kita untuk bergerak. Baik. Masalah internal dan eksternal sekaligus. Mari kita lihat bagaimana mereka bertarung dengan keluarga Bari. Gawat, banyak karyawan yang mau mengundurkan diri. Apa? Berita bahwa Tarada akan dibeli oleh keluarga Bari sudah menyebar. Semua karyawan sangat cemas, ditambah lagi ada yang manas-manasi. Kebanyakan orang ikut karena mencari keuntungannya. Bagaimana dengan kakakku? Tidak bisa dihubungi. Siapa itu? Aku dengar Martina sedang hamil. Ini beberapa suplemen untuknya. Ini kubawakan juga untukmu. Baik sekali. Bibi, kamu perawatan dengan sangat baik. Masih aja panggil Bibi. Sayang, begitu kamu menghela nafas, grup Tarada langsung kacau. Begitu Tarada kacau, bukankah keluarga kalian jadi punya kesempatan? Keluargamu, itu keluarga kita. Kita kan sudah jadi keluarga. Si kembar itu sudah mempermalukanku. Sepertinya aku butuh bantuan dari kesayanganku ini untuk membalasnya. Ada seseorang yang sengaja memanas-manasi. Kalau gitu, kita biarkan saja dia. Panaskan sampai lebih. PT Departemen Perencanaan 32 tahun. Masa kerja 8 tahun. Alasannya? Alasan gaji terlalu rendah. Kamu mau berapa? Gaji tahunan setidaknya 500 juta. Kuberikan 600 juta. Keluar. 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 Bu Adeline, ini adalah surat pengunduran diri saya. Netri, Departemen Hubungan Eksternal ya? Tarada sudah menggajimu cukup tinggi. Kamu juga mau mengundurkan diri? Mengenai gajiku, apa bisa? Aku terima surat pengunduran dirimu. Pergi ke Departemen Keuangan, ambil Kenapa gajimu. mereka bisa naik gaji? Sementara aku Karena tidak. grup Tarada cuma menghidupi manusia, bukan anjing. Berhenti. Pulang dan beritahu Bibi Feni. Kalau dia melakukan hal seperti ini lagi, aku nggak akan sungkan lagi. Bagaimana? Bu Adeline sudah membereskannya. Sudah beres? Aku dengar kamu menaikkan gaji besar-besaran terhadap karyawan. Kalau tidak begini, mana bisa mengusir orang dalam Bibi Feni? Kamu sangat yakin ini berhasil? Orang yang mau provokasi tidak akan benar-benar mengundurkan diri. Kecuali menguntungkan. Jadi kamu sengaja menaikkan gaji yang lain dan membuatnya iri, lalu dia akan ikut-ikutan. Kemudian aku langsung mengeluarkannya. Bagus. Kamu sudah lebih dewasa ya sekarang. Kakak, masalah internal sudah dibereskan. Mengenai menghadapi keluarga Bari, kamu yang bereskan ya. Cepat pergi. Jangan biarkan Bibi Feni menjual sahamnya. Mau pergi ya? Tidak semudah itu. Harun, kamu sudah gila ya? Aku tidak gila. Selama 20 tahun lebih, aku bahkan tidak pernah merasa sesadar ini. Grup Tarada sudah hancur, aku harus membangunnya kembali yang bagus untuk anakku. Adeline! Tidak apa-apa, cuma luka luar aja. Akan kubunuh kamu. Kalau kamu bertindak gegabah, akan kubunuh dia. Benar-benar hubungan saudara yang sangat erat Harun, ya. kamu demi kepentinganmu sendiri menjual grup Tarada. Kalau kakek tahu itu, dia pasti nggak akan membiarkanmu. Kakek, sekarang, biar aku beritahu pada kalian. Kakek tua itu mati karena aku buat emosi. Kamu ini... Siapa suruh dia sampai akhir hayatnya pun masih tidak memberikan grup Tarada padaku? Apa gunanya memberikannya pada kalian? Lihatlah sekarang grup Tarada hancur. Aku selalu mengira kamu cuma tidak patuh. Tidak kusangka kamu ternyata pengkhianat. Dasar orang gagal yang gak jelas. Sudah mau hancur saja masih berani melawanku. Sini biar aku antar kamu ke jalan kematianmu. Orang paling berpengaruh di kota JK, kepala keluarga Sentino. Kenapa Anda bisa di sini? Sudah aku bilang mereka adalah orang Raja Naga. Kamu masih berani mengganggunya. Mau cari mati ya? Apa benar-benar Raja Naga? Tidak mungkin. Suamiku, gawat.
Aku mau melahirkan. Martina! Aduh, Aku mohon, selamatkan istri dan anakku. Barusan aku yang lancang. Aku yang salah. Aku mohon kalian untuk selamatkan istri dan anakku. selamatkan? Menyelamatkannya? Kamu sudah melukai adikku. Aku mau kamu menggantinya dengan nyawamu. Jangan! Kakak, jangan lupa urusan utama kita. Yang paling penting menghentikan Bibi Fanny dulu. Katakan, di mana Bibi Fanny? Begitu menandatangani kontrak ini, grup Tarada akan diambil alih oleh keluarga Bari. Aku ucapkan dulu, selamat bekerja sama. Jadi, bagaimana dengan harga yang sudah kita setujui? Akan masuk ke rekeningmu secepatnya. Aku harap Pak Aldi bisa memenuhi ucapannya. Takutnya kali ini Pak Aldi harus mengingkari ucapannya. Sudah aku kalahkan, masih berani datang ke sini. Kami di sini untuk menagih hutang. Menagih hutang. Nilai pasar grup Bari sekarang sudah triliunan. Orang seperti kalian berdua, dua anjing pemakan yang miskin, masih berani datang ke sini. Bernilai triliunan? Sampah. Berbicara kasar ya. Ferdian, tunjukkan pada mereka. Ini milik kami. Plakasinya Liandra. Liandra jatuh tepat waktu. Tidak mengalami krisis keuangan karena dibeli oleh Pak Aldi. Sebagai ucapan terima kasih untuk Ferdian, sekarang Ferdian adalah CEO Liandra. Dan kalian berdua, sekarang siapa? Hasil kerja keras kalian membangun Liandra yang sangat kuat. Aku sekarang sangat mudah mengelolanya. Untuk berterima kasih, aku akan menggunakan uang Liandra untuk membeli saham di tangan kalian. Mangan Raja Naga hadir. Siapa itu beraninya? Raja Naga. Tangan kanan Raja Naga. Kepala keluarga Santino. Atas perintah Raja Naga, aku secara khusus untuk membantu. Kalian berdua memerintahkan. Di kota Kyoto tidak akan ada lagi dua gadis kecil keluarga Tarada. Kau bisa selalu dibantu oleh Raja Naga. Dalam sekejap, kami bisa membuat perusahaan bar yang berusia ratusan tahun hancur seperti abu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kamu kan menjanjikan Bibi Fanny 850 miliar. Coba saja apa sekarang kamu bisa membayarnya. Saldonya tidak cukup. Apa yang terjadi? Gawat Pak Aldi. Pasar saham runtuh. Aset triliunan keluarga Bari. Keluarga Bari dan keluarga Yudarta semua habis. Aku yang sudah buta. Aku yang bersalah. Aku yang sudah buta. Aku yang bersalah. Aku mohon. Lepaskan aku. Lepaskan keluarga Bari. Aku coba terpaksa. Kita masih keluarga. Sekarang mau bilang keluarga? Sudah terlambat. Kalian sudah berbuat begitu keji. Merencanakan semua ini mau menghancurkan grup Tarada. Sedikit uang ini aku sisihkan untuk kalian. Pakailah dalam perjalanan kalian menuju kubur. Raja Naga, sudah beres. Tapi uang 100 miliar itu, mereka tidak mengambil spesial pun. Beri hormat pada CEO Tarada. Tidak kusangka kamu mau memaafkan mereka. Semua kan karena kamu. Kalau tidak, aku pasti akan membuat mereka berdua menemani kakek di sana. Kematian kakek hanya kecelakaan. Harun tidak sengaja. Hari ini pesta 100 hari anaknya. Jangan memasang wajah serammu. Kalian berdua bersedia datang. Sungguh suatu kehormatan bagi kami. Dilindungi Raja Naga. Aku harap kalian berdua bisa melindungi kami. Siapa sebenarnya Raja Naga? Mengapa selalu membantu kami? Aku juga tidak tahu. Raja Naga datang untuk mengucapkan selamat atas kebahagiaan keluarga Tarada.